Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melalui video ini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang sempat saya sampaikan di pertemuan pertama pada video yang kedua. Sebenarnya di situ sudah ada secara sekilas tentang hal yang ingin saya bahas pada video kali ini. Nah, pada video kali ini adalah sudah masuk ke pembahasan tentang operator dan fungsi gelombang Schrödinger. Namun sebelum kita ke fungsi gelombang Schrödinger, dalam fisika kuantum sendiri terdapat gejala-gejala fisis yang tidak dapat dijelaskan menggunakan hukum-hukum fisika yang telah ada. Nah, hal itu mendorong ilmuwan untuk menyadari bahwa perlunya cara pandang baru untuk memahami dan menjelaskan gejala fisis tersebut. Nah, oleh karena itu di sini sebelum saya menuju ke persamaan Schrödinger pembahasan kita di fisika kuantum, tentu saja saya akan menjelaskan dulu review kembali tentang perbedaan fisika klasik dan kuantum. Mungkin teman-teman sudah memahami dan masih mengingat tentang perbedaan secara dipandang dari dua sisi, formulasi dan juga pengamatan. Secara umum perbedaan antara fisika klasik dan kuantum pada sisi formulasi digambarkan dengan dinamika partikel dalam fisika klasik oleh hukum dinamika Newton. Yang teman-teman pasti sangat familiar sekali dengan perumusan yaitu sigma F sama dengan M A ya, M dikalikan A, tapi M kalikan A ini adalah sebagai fungsi penurunan terhadap 2 kali posisi terhadap waktu kuadrat gitu ya. Ini adalah perumusan secara formulasi di fisika klasik atau bisa dinyatakan dalam bentuk momentumnya yaitu dP per dt. Gitu. Dengan solusinya adalah berupa ruang fasa yaitu ruang fasa R dan ruang fasa P. Sedangkan pada kuantum sistem digambarkan oleh persamaan Schrödinger ya. Dinamika sistem partikel kuantum digambarkan oleh persamaan Schrödinger. Di sini kita tahu kalau di fisika modern persamaan Schrödinger itu terdiri dari beberapa suku yaitu H bar kuadrat per 2M nabla kuadrat ditambah V R T sebagai fungsi posisi dan waktunya, fungsi gelombang pada R dan T sama dengan energi total gelombang, fungsi gelombang, energi total fungsi gelombang pada fungsi posisi dan waktu. Dengan solusinya adalah fungsi pada posisi dan waktu atau disebut sebagai fungsi gelombang, vektor keadaan, amplitudo probabilitas, dan fungsi dari fungsi gelombang C pada RT ini pada posisi dan waktu tidak memiliki makna fisis ya, tidak punya makna fisis. Namun informasi fisis bisa. Jadi bisa ada informasi fisis. Jadi dari fungsi gelombang ini, dari fungsi gelombang C ini, kita tidak akan bisa mendapatkan maknanya, makna fisisnya, hanya bisa mendapatkan informasi fisis. Nah, pada tingkat pengamatan, ya, hasil pengamatan berupa R
dan P pada fisika klasik ini sama persis dengan prediksi yang diberikan oleh formulasi. Dengan demikian, menurut fisika klasik, pengukuran sama sekali tidak mengganggu keadaan sistem. Namun, pada fisika kuantum, pengukuran akan mengganggu sistem. Jadi, ada perturbasi atau sistem yang diganggu. Untuk apa? Untuk mengetahui nilai dan juga untuk mengetahui interpretasi fisik dari partikel dan sistem tersebut. Nah, di sini sehingga pengukuran dalam fisika kuantum selalu mengandung yang disebut ketidakpastian. Ketidakpastian terhadap nilai sesungguhnya. Nilai dari kuadrat mutlak dari fungsi gelombang menyatakan fungsi probabilitas atau sesuai dengan interpretasi Born dan antar variabel konjugat memenuhi ketidakpastian Heisenberg. Yang ini pasti kalau misalkan pasti sudah ingat ya, pasti masih ingat juga gitu ya. Ketidakpastian Heisenberg dituliskan sebagai seperti ini, ketidakpastian posisi dan ketidakpastian waktu gitu ya. Ketidakpastian momentum. Jadi ketidakpastian posisi dan ketidakpastian momentum sebesar H bar kuadrat per 2, H bar per 2, atau ketidakpastian energi dan juga ketidakpastian waktu lebih besar dari H bar per 2. Ini adalah ketidakpastian Heisenberg. Penjelasan tentang ini sudah pernah saya singgung pada waktu membahas tentang fisika modern. Nah, fungsi gelombang sendiri itu apa? Fungsi gelombang itu digunakan agar dapat menggambarkan sistem fisik secara mudah. Ini juga sudah saya singgung ketika kita menjelaskan belajar tentang Schrödinger di fisika modern, di mana fungsi gelombang psi haruslah memenuhi syarat-syarat yang di mana syarat-syaratnya terdiri dari yang pertama invarian, tidak berubah terhadap perkalian dengan sebuah skalar, sehingga nilai dari psi dan A, C, atau A sebagai elemen C menggambarkan keadaan kuantum yang sama. Di mana yang kedua adalah invarian terhadap pergeseran fasa. Sehingga nilai dari eksponen pangkat I delta C sebagai deltanya elemen bilangan real bermakna fisik sama dengan fungsi gelombang tersebut. Dan yang ketiga adalah memenuhi limit X tak hingga di mana fungsi gelombang kuadrat sama dengan 0, atau fungsi gelombang tersebut konvergen pada X mutlak yang sebesar tak hingga. Yang keempat, sinambung atau kontinu dan mulus atau smooth pada seluruh ruang. Itu adalah fungsi gelombang, gitu ya. Nah, sekarang kita membicarakan tentang operator. Operator dalam kuantum supaya kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang bersifat real haruslah memakai operator Hermitian, gitu ya. Operator sendiri kalau misalkan kita ingin tahu ya, operator itu apa sih sebenarnya? Kalau dalam bahasa matematisnya, operator itu adalah alat untuk mendapat suatu yang kita inginkan dari suatu matematis atau fungsi matematis gitu ya. Misalkan kita punya sebuah fungsi ya, fungsi kita punya misal, ini contoh pertama. Misal kita punya fungsi f0x sama dengan x plus 1. Nah, jika kita ingin fungsi matematis lain, ya, jika ingin fungsi matematis lain berupa f1x sama dengan x kuadrat plus 1, ya, plus x, x-nya ini adalah milik dari f0x ini. Nah, maka kita perlu sesuatu yang disebut dengan operator.
Dalam kasus ini kita tahu bahwa operator yang ada di sini adalah X. Jadi operator yang ada di sini adalah X ya. Operatornya adalah X. Maka kita bisa kalikan X dengan F0 sehingga kita akan mendapatkan F1X. Caranya yaitu F1X sama dengan X kita kalikan dengan F0X sama dengan X dikalikan X plus 1 ya, F0 ada kita tuliskan X plus 1, maka akan menghasilkan nilai X kuadrat ditambah X. Nah, X inilah yang disebut dengan operator. Gitu ya. Jadi kita kalau ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari sebuah fungsi, nah kita harus menambahkan operator. Nah, operatornya itu adalah suatu alat yang kita gunakan untuk mendapat suatu hal yang kita inginkan. Contoh lain ya, misalkan. Contoh lain, contoh kedua. Fungsi bentuknya seperti ini. F sama dengan 2xp ditambah X. Nah, sementara kita ingin mendapatkan P dari fungsi F. Jadi kita ingin dapat P dari fungsi F. Maka kita butuh yang namanya operator yang bertujuan untuk mendapatkan nilai dari P-nya saja. Nah, simpelnya kita bisa menggunakan operator yaitu df per dx sama dengan d per dx 2xp ditambah x sama dengan, kalau ini diturunkan ya, maka sama dengan hasilnya adalah 2p plus 1. Nah, p di sini dianggap p yang merupakan fungsi dari F, sehingga operatornya adalah P sama dengan D per dx. Ya, ini adalah operator. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah bisa memahami ini tadi, ini contoh bagaimana kita tentang operator itu dalam matematis ya. Nah, sekarang kita bahas yang disebut operator Hermitian itu yang seperti apa dan kenapa operator yang kita gunakan harus Hermitian gitu ya. Jadi operator itu harus Hermitian. Kenapa gitu ya? Saat kita punya fungsi gelombang psi, di mana ini adalah maksudnya adalah fungsi keadaan yang mengandung apapun tentang perilaku suatu partikel. Jadi fungsi gelombang itu adalah dia merupakan sebuah fungsi fungsi keadaan yang mengandung apapun tentang perilaku suatu partikel atau bahasa kuantumnya adalah zarah. Nah, kita ingin mendapatkan suatu berbagai macam besaran dari fungsi gelombang ini. Misalkan kita ingin dapatkan energi, gitu ya. Kita ingin dapat energi. Atau kita ingin dapat momentum. Atau kita ingin dapat momentum sudut. Atau kita ingin mendapatkan posisi dari fungsi gelombang ini. Atau kita ingin mendapatkan energi total. Maka fungsi keadaan ini sifatnya probabilistik.
semua besaran, ini disebut besaran ya, ini semua energi, momentum sudut, posisi, energi total, ini adalah besaran fisika atau mempunyai makna bahwa observable gitu ya. Ini besaran fisika. Fisika atau observable gitu ya. Observable ini maksudnya bagaimana gitu ya. Observable ini adalah jika nilainya adalah real. Artinya punya makna. Ketika sebuah suatu fungsi itu besarannya imajiner, maka dia tidak punya makna. Jadi kalau real dia punya makna, tapi kalau imajiner dia tidak punya makna. Nah, sifat ini juga probabilistik dalam kuantum. Kalau kita ingin cari info, ya, untuk mendapatkan info dari energi, untuk mendapatkan info dari momentum, untuk mendapatkan info momentum sudut, posisi, energi total dari si ini tadi atau fungsi gelombang ini tadi, gitu. Tentu fungsi gelombang itu adalah kompleks. Jadi si itu adalah kompleks. Kompleks ini maksudnya adalah terdiri dari real dan imajiner. Jadi kalau misalkan dituliskan dalam bentuk matematisnya, si ini sama dengan A ditambah IB, di mana A ini adalah real, yang B ini adalah imajiner. Perlu diingat di sini ya, kalau kita ingin mendapatkan besaran fisis atau yang kita sebut observable, itu haruslah real gitu ya. Itu bisa jadi apa saja. Nah, dari situlah kita membutuhkan operator yang bisa memastikan bahwa nilainya nanti adalah real gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengecek? Kita bisa mengecek suatu operator itu apakah memenuhi kaidah tadi, bahwa operator tersebut bisa menghasilkan nilai real dengan mengecek suatu operator itu apakah Hermitian, apakah tidak, gitu ya. Contohnya untuk operator Hermitian, untuk operator Hermitian sendiri, kita gunakan untuk kasus fisika ya, untuk kasus fisika, misalkan kita tuliskan si merupakan bagian dari suatu operator dikalikan dengan fungsi gelombangnya. Di sini A ini adalah operator, C di sini adalah fungsi eigen, sama dengan A, C, di mana A ini adalah nilai eigen dari fungsi eigen C. Ya, atau kita bisa sebut A ini sebagai konstanta. Dan C ini adalah fungsi eigennya. Ini adalah penjabaran dari suatu operator untuk kasus fisika gitu ya. Misal dalam keadaannya adalah fx atau Cx sama dengan E pangkat I kx, di mana kita tahu bahwa I itu adalah sama dengan imajiner atau akar min 1. Kalau kita ingin dapat informasi momentum yang bersesuaian dengan fungsi fx atau cx, ya, kalau kita ingin dapat info momentum yang bersesuaian
dengan fungsi fx atau cx, maka kita perlu pakai yang kita sebut dengan operator momentum. Operator momentum yang kita ketahui, ya, ini sudah kita ketahui bersama tentunya. Dari mana operator ini kita ketahui? Dari penjelasan di fisika modern bahwa operator momentum itu dasarnya adalah P sama dengan minus IH bar do per do X, atau P sama dengan H bar per I do per D, D per dx. Nah, maka kita bisa masukkan nilai, kita bisa masukkan fungsi yang ini, fungsi yang di awal ini, fungsi keadaan ini, ke relasi. Jadi kita bisa memasukkan fungsi Cx sama dengan eksponen pangkat I Kx ke relasi A sebagai operatornya tadi Cx. Sehingga nanti dimasukkan sama dengan di sini ya, kita masukkan ya. A Cx sama dengan minus I H bar D per dx eksponen pangkat I Kx. Kita selesaikan di belakang, nggak apa-apa ya. Kita tuliskan di atas ini. Oh, sorry. Udah penuh. Oke. Semoga cukup. Nggak apa-apa, di sini saja. Ini sama dengan I H bar. Ini diturunkan ke sini, berarti ini adalah I K E I Kx ya. Sehingga sama dengan ini ke sini ya. Sama dengan I dikalikan I ya, I di sini kalikan I di sini sama dengan I kuadrat H bar K, di sini ada K ya. K E pangkat I Kx sama dengan minus H bar K E pangkat I Kx. Nilainya adalah sama dengan min H bar K C X. Gitu ya. E pangkat IKS kan tadi ini ya. E pangkat IKX. Ini H bar K ini adalah nilai eigen untuk fungsi gelombang tersebut. Di mana fungsinya, fungsi gelombang tersebut adalah si X sama dengan E I K X. Ini ya. Nah, kemudian itu adalah caranya kita untuk mengecek ya suatu operator itu apakah Hermitian, apakah tidak gitu ya. Lalu untuk kasus fisikanya itu digunakanlah cara seperti ini. Kemudian kita tadi menyebutkan eigen gitu ya. Eigen itu apa sih? Eigen itu adalah nilai karakteristik ya. Eigen itu karakteristik. Ini nilai eigen adalah nilai karakteristik suatu perilaku partikel gitu ya. Nah, operator-operatornya memiliki fungsinya bagaimana gitu ya istilahnya, sifat-sifatnya gitu. Sifat-sifat dari operator ini adalah seperti ini. Jadi ini adalah sifat-sifat operator momentum. Ya. Di mana operator momentum ternyata memiliki hubungan komutatif.
atau komut gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan hubungan komutatif ini, kita bisa mendapatkan ya, memanfaatkan hubungan komutatif dari aljabar di atas ini, kita akan bisa mendapatkan sebuah hal yang bermanfaat untuk komutasi operator posisi dan momentum. Yang pertama, kita bisa mendapatkan nilai untuk posisi dan momentum sebesar ini, atau nilai kuadratnya adalah seperti ini, atau nilai pangkat 3-nya adalah seperti ini. Nah, operator ini digunakan pada pengukuran. Pengukurannya pada dasarnya karena operator kuantum itu bekerja secara serial, maka dua pengukuran atau lebih hanya dilakukan secara berurutan dan tidak dapat dilakukan secara serentak. Akan tetapi, selang waktu antar pengukuran dapat dibuat sangat singkat sehingga keadaan sistem belum banyak berubah, dan pengukuran dua besaran atau lebih dapat dianggap serentak. Di mana ketidakpastian dari suatu dua pengukuran serentak itu, yaitu Q1 dan Q2, diberikan oleh persamaan 2.21 ini, di mana pada fisika klasik selalu didapatkan nilai dari Q1, Q2, karena operator Q adalah skalar, sehingga bentuknya delta Q1 dikalikan delta Q2 adalah sama dengan 0. Dengan demikian, dalam fisika klasik, dua pengukuran dapat dilakukan tanpa ketidakpastian, kecuali ketidakpastian yang disebabkan oleh kekurangan pada alat atau pengukur, sehingga errornya adalah error alat atau error pengukuran gitu ya. Tapi pada kuantum tidak demikian. Sehingga di awal tadi disinggung bahwa kalau dalam kuantum muncul yang namanya ketidakpastian Heisenberg. Ketidakpastian Heisenberg ini adalah ketidakpastian pengukuran. Nah, selanjutnya penting diketahui ya. Penting diketahui bahwa nilai eigen dan nilai ekspektasi dari operator itu bersifat Hermitian. Ini penting diketahui, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang observable physics apa saja, operator fisis apa saja yang terdapat dalam observable fisika kuantum. Ini mungkin sudah pernah saya singgung, tapi saya ulangi kembali. Nah, yang pertama adalah posisi, operator posisi, yaitu X. Dia berisi tentang posisi. Kemudian operator momentum, dinyatakan dalam P, X, operator pakai topi ya, selalu pakai topi. H bar per I 2, do per do X, atau I minus I, P sama dengan minus I H bar do per do X. Gini. Kemudian operator energi kinetik. Didefinisikannya adalah E operatornya atau KX, K operator KX, yang mana operator KX ini adalah min H bar kuadrat per 2M do 2 per do X kuadrat. Nah, ini adalah turunan parsial kedua dari terhadap ya. Turunan parsial kedua terhadap X ya. Ini adalah EK atau energi kinetik. Lalu ada operator energi total Hamiltonian, yaitu K ditambah dengan V. Gitu ya. Operator ini memastikan bahwa nilai eigen terkait bernilai real. Artinya gunanya operator Hermitian atau operator yang ada pada fisika kuantum itu adalah memastikan bahwa nanti nilai eigen yang didapat bernilai real, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa relasi itu relasi dari operatornya itu Hermitian, atau bagaimana suatu operator itu
bisa disebut dengan Hermitian. Nah, ini jika memenuhi relasi, yaitu yang pertama, jadi suatu operator Hermitian, bisa Hermitian ya, jika memenuhi relasi, yaitu integral minta hingga A si konjugatnya dikalikan dari fungsi tersebut sama dengan integral dari tak hingga, batas bawah, batas atasnya, fungsi konjugat dikalikan dengan operator dari fungsi dx. Nah, integrasi sebuah operator A dioperasikan pada fungsi gelombang. Ini membacanya seperti itu ya. Jadi integrasi sebuah operator A dioperasikan pada sebuah fungsi gelombang ini dengan konjugatnya, di mana operator tersebut bekerja sama dengan ya, saya ulang lagi, kurang jelas. Jadi suatu operator Hermit, jadi suatu operator disebut sebagai suatu operator Hermitian jika memenuhi relasi, yaitu integrasi sebuah operator A dioperasikan pada fungsi gelombang sama dengan integrasi si konjugatnya, di mana operasi tersebut bekerja pada fungsi tentu diintegrasikan pada dx gitu ya. Nah, contohnya adalah operasi posisi. Jadi operasi posisi bisa menjadi contohnya. Yaitu operasi posisi X sama dengan X. Yaitu kita masukkan tak hingga A, si, konjugat kalikan fungsinya sama dengan si X konjugat si dx. Ini dikeluarkan ya, yang ini dikeluarkan sama dengan minta hingga X, ini ke sini, si konjugat dx. Disusun ulang, kita bisa menyusun ulang, yaitu sama dengan minta hingga si konjugat X, si dx. Ini adalah operator Hermitian. Nah, kita bisa mendapatkan juga operator dari momentum gitu ya. Silakan nanti dicari operator dari momentum yang ini dan juga operator dari energi kinetik yang ini. Ya, silakan sebagai tugas yaitu kita mencari operator membuktikan bahwa suatu relasi tersebut ada suatu operator Hermitiannya bagaimana gitu. Nah, perlu diingat gitu ya, penting diketahui bahwa nilai eigen dan nilai ekspektasi dari operator Hermitian itu adalah bersifat real. Jika operator Hermitian A, maka nilai eigen dari operator A kuadrat akan positif. Ini kuadrat ya, jadi A kuadrat ini. Nah, jika operator A dan operator C Hermitian, maka A dikalikan C juga Hermitian. Hermitian bacanya sih. Jika operator A dan C sama dengan 0. Semua kuantitas teramati dalam fisika klasik memiliki operator yang sesuai dengannya. Tentu bersifat linier dan Hermitian gitu ya. Oke, dari sini ini adalah penjelasan saya tentang operator Hermitian. Nanti setelah ini silakan untuk dibaca kembali sebelum kita menuju ke persamaan Schrödinger mengenai operator Hermitian dan
sumber belajar yang saya berikan. Dan silakan dikerjakan tadi yang mengenai bagaimana penurunan suatu operator Hamiltonian yang memenuhi relasi posisi Schrödinger, maka momentum dan energi kinetik gitu ya. Supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang ini ya, dua ini. Nilai dari operator momentum ini dan juga operator energi kinetiknya. Nah, silakan mencoba dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.